Assalamualaikum sahabat cerita gelap. Setelah ada kesulitan pasti ada kemudahan. Selamat datang penonton baru dan penonton setia. Hari ini, saya akan menceritakan kisah nyata yang katanya viral. Nelayan mengawini 11 anak Ratu Putri Duyung. Kenapa ini bisa terjadi? Namun sebelumnya, saya sarankan untuk menuliskan sholawat kepada Nabi Muhammad, agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita di akhirat. Like, share dan subscribers ke channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam, dan semoga menjadi amal jariah. Mentari pagi baru saja menyingkap langit timur, mewarnai cakrawala dengan semburat keemasan. Debur ombak memecah pelan di tepi perahu kecil milik seorang nelayan bernama Udin. Ia duduk termenung di ujung perahunya yang reyot, menatap laut luas yang menghampar tenang di hadapannya. Laut Jawa, yang selama ini menjadi saksi bisu perjuangannya, hari itu tampak berbeda. Angin berembus lembut, membawa aroma garam yang mengingatkan pada kenangan masa kecilnya, saat ia belajar melaut dari sang ayah. Hari itu Udin melaut lebih pagi dari biasanya. Hatinya gelisah sejak semalam, seakan ada sesuatu yang akan terjadi. Dengan penuh semangat, ia mulai menebar jalannya ke tengah laut, berharap bisa membawa pulang cukup ikan untuk mengisi perut dan menjual sisanya di pasar desa. Jaring pertama ia tarik, dan betapa terkejutnya Udin saat melihat jaring itu penuh dengan ikan besar yang berkilauan. Biasanya, ia harus menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mendapatkan beberapa ekor saja. Tapi kali ini, seolah-olah laut tengah bermurah hati. Udin bersyukur dalam hati, memuji nama Allah, lalu melanjutkan menebar jaring kedua. Namun, jaring kedua terasa berbeda. Berat, sangat berat. Udin mengerutkan dahi. Ia menarik sekuat tenaga, urat-urat tangannya menegang, keringat mulai mengucur dari dahinya. Ia berpikir mungkin ia menangkap hiu, atau jaringnya tersangkut di karang besar. Tapi saat ia berhasil menariknya ke permukaan, napasnya tercekat. Di dalam jaring yang kusut itu, tergolek sesosok makhluk yang tak pernah ia bayangkan akan ia temui dalam hidupnya. Seorang perempuan, tidak. Bukan perempuan biasa. Wajahnya cantik jelita, namun tubuh bagian bawahnya bukan kaki, melainkan ekor ikan panjang berkilauan. Sisiknya berwarna zamrud, memantulkan cahaya mentari pagi seperti permata. Rambutnya panjang, terurai lembut, mengambang di air laut. Mata makhluk itu terbuka perlahan, menatap Udin dengan tatapan bingung bercampur takut. Udin tergagap. Ia belum pernah melihat makhluk seindah ini. Detak jantungnya berdebar tak karuan, bukan karena takut, tapi karena terpikat. Ia segera memeriksa perahunya, memastikan makhluk itu bisa berbaring nyaman. Tak ada luka di tubuhnya, hanya lemah dan linglung. Ia mendayung perahunya kembali ke daratan. Jantungnya masih berdegup keras, pikirannya dipenuhi pertanyaan. Apa yang barusan ia tangkap? Siapa dia? Dari mana asalnya? Tapi satu hal yang pasti, hari itu hidup Udin berubah untuk selamanya. Sesampainya di daratan, belum sempat ia menarik perahunya ke bibir pantai, langit mendadak berubah. Angin menggulung, ombak menderu, dan dari tengah laut muncul satu sosok besar yang membuat darah Udin membeku. Seorang perempuan dengan mahkota dari mutiara laut dan sisik emas melayang di atas air. Matanya menyala penuh wibawa. Ia adalah Ratu Laut Selatan, penguasa semua makhluk bawah laut. Suaranya menggema, tajam namun anggun. Kau manusia, berani-beraninya menangkap putri sulungku. Udin berlutut ketakutan di dalam perahu, tubuhnya gemetar. Ia ingin menjelaskan, ingin mengatakan bahwa itu tidak sengaja. Tapi sebelum ia sempat bicara, sang ratu melanjutkan. Karena kau telah menyentuh darah bangsawan lautan, maka kau harus menanggung akibatnya. Kau tidak hanya akan menjaga putriku, tapi juga menikahi semua anakku. Udin menengadah perlahan. Semua? Ratu itu tersenyum. 11 sosok muncul dari balik ombak, satu persatu, berenang mendekat. Putri Duyung, semua cantik, semua bersinar dalam cahaya mentari. Udin hanya bisa terdiam. Dan dari sinilah kisah luar biasa itu bermula. Udin masih tertegun di atas perahunya yang kecil,
ketika 11 sosok anggun itu berenang mendekat. Ombak di sekitar mereka menjadi tenang seketika, seolah laut sendiri tunduk pada kehadiran mereka. Setiap putri duyung itu memiliki pesona yang berbeda. Ada yang berambut perak seperti sinar bulan, ada yang sisiknya berkilau seperti emas, ada pula yang matanya sebening zamrud dasar laut. Ratu Laut menatap Udin tanpa berkedip. Mereka adalah putri-putriku. Masing-masing mewarisi kekuatan laut yang tak bisa kau bayangkan. Namun kini, mereka akan menjadi istrimu. Udin tergagap, ingin membantah, tapi suara tercekat di tenggorokannya. Ia hanya seorang nelayan biasa. Hidupnya sederhana. Rumahnya dari papan kayu dan atap rumbia. Bagaimana bisa ia menjadi suami dari makhluk agung seperti ini? Putri sulung yang pertama kali ditangkap Udin, kini telah sadar sepenuhnya. Ia mendekat dan menatap Udin lembut. Suaranya lirih, namun menyihir. Aku Laila. Kau menyelamatkanku dari jaring kematian. Karena itu, kau berhak menjadi pendampingku. Putri lainnya pun memperkenalkan diri satu persatu, dengan nama-nama yang terdengar indah dan asing. Ada Nara, pemilik suara yang mampu menidurkan badai. Ada Kirana, yang bisa memanggil ikan dari ribuan mil. Ada juga Maura, penjaga pusaran arus yang bisa menghancurkan kapal besi. Mereka berenang melingkari perahu Udin, tak satu pun memandang rendah, walau ia hanya seorang manusia. Anehnya, tidak ada kebencian dalam sorot mata mereka. Bahkan sebagian terlihat tersenyum malu-malu, seperti sudah menanti pertemuan ini sejak lama. Ratu Laut lalu mengangkat tangannya. Sebuah pusaran kecil muncul di tengah laut, dan dari dalamnya melesat seberkas cahaya biru yang perlahan berubah menjadi sebuah cincin berkilauan. Cincin itu melayang dan mendarat di tangan Udin. Ini adalah cincin laut abadi. Dengan cincin ini, kau akan diakui sebagai suami dari para putriku. Tapi ingat, setiap putri memiliki ujian yang harus kau lewati. Jika kau gagal, laut akan menuntut balas. Udin menatap cincin itu dengan napas tertahan. Ia bisa saja melarikan diri, membuang cincin itu ke laut, melupakan semuanya. Tapi ketika ia melihat Laila, dan tatapan lembut dari para putri lainnya, hatinya melemah. Apa yang harus kulakukan sekarang? Suara Udin pelan, hampir seperti bisikan. Ratu Laut mengangguk. Mulailah dari Laila. Bawa dia bersamamu ke darat. Buktikan bahwa kau pantas menjadi pendampingnya. Jika dia menerima hatimu, maka kau akan melangkah ke ujian berikutnya. Angin kembali tenang. Langit cerah. Dan perlahan, sang ratu menghilang dalam gulungan ombak, menyisakan 11 putri duyung yang kini menjadi bagian dari takdir Udin. Laila menggenggam tangan Udin. Hangat, lembut, namun terasa seperti menyentuh kekuatan alam itu sendiri. Aku ingin mengenalmu, Udin. Tunjukkan padaku dunia tempatmu hidup. Dan hari itu, sang nelayan membawa putri duyung ke desanya. Desa nelayan yang sederhana, yang tak pernah membayangkan akan kedatangan tamu dari kerajaan bawah laut. Namun bayangan ujian yang harus ia hadapi mulai menghantui pikirannya. Desa nelayan itu sunyi saat Udin menjejakkan kaki di bibir pantai, membawa Laila dalam gendongannya. Tubuh putri duyung itu berubah perlahan ketika menyentuh daratan. Ekor peraknya berkilau sesaat, lalu memudar menjadi sepasang kaki jenjang yang sempurna. Tubuhnya masih dibalut sisik halus yang memudar perlahan, menyisakan gaun putih sederhana yang memeluk lekuk tubuhnya dengan anggun. Udin terpaku. Ini bukan mimpi. Ia benar-benar membawa seorang putri duyung ke desanya. Beberapa warga desa yang melihat dari kejauhan hanya terdiam heran. Mereka mengenal Udin sebagai pria pendiam, seorang duda tanpa anak, hidup dari laut, tak pernah membuat keributan. Kini ia berjalan melewati gang sempit dengan seorang wanita cantik yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Di rumah kayunya yang menghadap laut, Udin menyiapkan air hangat dan pakaian bersih. Laila duduk di dipan bambu, menatap sekeliling dengan rasa ingin tahu. Tempat ini berbeda sekali, ucapnya lembut. Ini cuma rumah nelayan, gak mewah,
kata Udin, mengusap rambut yang basah dari wajahnya. Kamu beneran nyaman di sini? Laila tersenyum kecil. Aku terbiasa dengan dinginnya laut dalam. Tapi kehangatan tempat ini menenangkan. Hari-hari berlalu, dan Laila mulai belajar hidup di daratan. Ia belajar memasak, menyapu halaman, bahkan sesekali membantu Udin menjala ikan di perairan dangkal. Warga desa mulai menyukai kehadirannya. Anak-anak menyapanya dengan malu-malu. Ibu-ibu desa memberinya buah dan sayuran, walau masih banyak yang bertanya-tanya siapa dia sebenarnya. Namun malam hari menjadi waktu yang berat bagi Laila. Air mata sering jatuh diam-diam di wajahnya, terutama saat ia menatap laut dari jendela. Suatu malam, Udin memergokinya diam di pantai, duduk bersimpuh di tepi air, membiarkan ombak menyentuh kakinya. Kamu kangen laut ya? Tanya Udin pelan. Laila menoleh. Wajahnya basah, entah oleh air mata atau air asin. Aku rindu ibu. Rindu saudariku. Tapi, lebih dari itu, aku takut. Takut apa? Takut gagal. Kalau aku gak bisa mencintaimu, maka aku gak akan bisa kembali. Laut akan menolakku. Tapi jika aku terlalu mencintaimu, aku mungkin gak akan pernah bisa kembali ke laut. Udin diam. Kata-kata Laila seperti pisau halus yang menggores perasaannya. Ia tak tahu harus menjawab apa. Beberapa malam kemudian, ujian pertama datang. Bukan dari laut, tapi dari manusia. Lelaki asing datang ke desa, mengaku dari kota. Ia mengenakan pakaian rapi, menenteng koper, dan bertanya tentang wanita cantik bernama Laila yang tinggal bersama seorang nelayan. Pria itu mengaku sebagai pengusaha televisi. Ia menawarkan kontrak kepada Udin dan Laila untuk tampil di acara hiburan. Udin menolak dengan sopan, namun pria itu kembali malamnya, diam-diam membujuk Laila di pantai. Aku bisa membawamu ke dunia manusia yang lebih indah dari ini. Kota, cahaya, pakaian mewah. Kamu gak harus tinggal di gubuk kayu dan mencuci dengan air sumur. Bisiknya. Laila menatap pria itu lama. Ada godaan. Ada rasa penasaran. Tapi ia hanya menjawab singkat. Aku sudah memilih. Dunia ini bukan soal kenyamanan, tapi tentang siapa yang bersedia menatapku saat aku menangis. Malam itu, Laila pulang ke rumah dan mendekap Udin erat. Aku sudah memilihmu. Langit malam bergetar pelan. Angin laut berhembus hangat. Dan di kejauhan, terdengar suara ombak membawa pesan. Ujian pertama telah selesai. Pagi itu, laut di depan rumah Udin terlihat berbeda. Bukan hanya karena warnanya yang lebih jernih atau ombaknya yang lebih tenang, tapi karena sesuatu, atau seseorang, muncul dari kedalamannya. Laila yang sedang menjemur pakaian tiba-tiba berdiri diam. Matanya membelalak. Dari balik deburan ombak, muncul 5 sosok perempuan dengan rambut panjang tergerai, kulit bening seperti mutiara, dan sorot mata tajam yang membawa angin ancaman. Mereka berjalan dari laut ke darat dengan anggun, seperti telah terbiasa menjejakkan kaki di dunia manusia. Laila berlari ke arah mereka. Wajahnya diliputi ketakutan dan harapan. Aruna, Maira, kalian datang. Bisiknya. Salah satu dari mereka, Aruna, perempuan tertua dengan tatapan tajam dan suara sedingin karang, menjawab pelan. Kami datang bukan untuk bersilaturahmi, Laila. Kami diperintahkan oleh ibu. Waktumu hampir habis. Udin yang menyaksikan dari kejauhan segera mendekat. 6 perempuan kini berdiri saling berhadapan di pantai. Semua mata kini tertuju pada nelayan itu. Dia sudah memilih hidup bersama manusia, ucap Aruna kepada saudari-saudarinya. Maira, yang lebih lembut, menatap Laila ragu. Apa benar kau mencintai dia? Seorang nelayan biasa? Bahkan rambutnya berbau garam, dan tubuhnya selalu kotor lumpur. Laila menunduk sejenak, lalu mengangkat wajahnya dengan tenang. Iya, aku mencintainya. Karena justru saat aku jatuh dan lemah, dia tetap berdiri di sampingku. Aruna melirik Udin dari ujung mata. Kalau begitu,
Ujian berikutnya harus dimulai. Kami berlima akan tinggal di sini. Jika kamu benar mencintai Udin, maka kamu harus rela membiarkan dia mengenal kami satu persatu. Laila terdiam. Udin memandang mereka. Bingung, marah, namun tak berdaya. Jangan salah paham, ucap Aruna lagi. Ini perintah ibu. Jika kami, ke-11 saudari, tidak bisa memahami kenapa kau memilihnya, maka lautan tidak akan pernah menerimamu kembali. Dan dia akan kehilangan hak atasmu. Hari itu, kelima saudari Laila tinggal di desa. Mereka menyamar sebagai pendatang yang katanya ingin belajar kehidupan manusia. Mereka tinggal di rumah-rumah warga. Namun setiap pagi dan malam, mereka selalu kembali mendekat ke rumah Udin. Menyapa, membantu, menguji. Hari pertama, Maira menyiapkan makan malam untuk Udin. Dengan senyum manis dan hidangan lezat, ia mencoba mencuri perhatian lelaki itu. Hari kedua, Kirana menemani Udin melaut, dan sepanjang perjalanan ia menceritakan kisah-kisah tentang permata laut dan dunia bawah yang gemerlap, seolah hendak mengajak Udin membayangkan kehidupan yang lebih ajaib dari kenyataan. Hari ketiga, Naya bermain bersama anak-anak desa, membuat Udin kagum karena anak-anak itu tak berhenti tertawa dalam pelukannya. Laila mulai gelisah. Ia tahu ini bukan tentang kesetiaan Udin saja, tapi juga tentang seberapa besar rasa cintanya mampu bertahan di tengah kehadiran para saudari yang jauh lebih memukau, jauh lebih sempurna, dan jauh lebih cerdas dari dirinya. Malam keempat, Aruna duduk bersama Udin di beranda. "Kenapa kamu begitu sabar, Udin?" tanyanya pelan. "Kami bukan manusia. Kamu tahu kami bisa saja menjeratmu dengan sihir, dengan pesona, dengan hal-hal yang gak bisa kamu lawan." Udin menghembuskan napas panjang, menatap langit yang penuh bintang. "Mungkin karena aku cuma nelayan biasa, tapi aku tahu apa yang aku mau. Dan itu Laila. Bukan karena dia sempurna, tapi karena saat aku bangun tiap pagi, aku pengen lihat dia duluan sebelum matahari." Aruna menatap Udin lama. Ada kilau aneh di matanya. Entah itu haru, atau justru tanda dari ujian yang lebih berat lagi. Ujian belum selesai, dan saudari lain masih akan datang. Hari kelima datang bersama badai dari selatan. Awan menggulung seperti naga hitam yang hendak melahap langit. Udin menatap cakrawala dari atas perahunya yang terombang-ambing. Laut mengganas. Namun dari tengah gelombang, satu demi satu sosok muncul. 6 perempuan dengan rambut berkilau air asin dan mata tajam bagai batu laut. Kini mereka genap, 11 saudari, lengkap kembali di bumi. Mereka melangkah ke daratan tanpa takut. Kaki-kaki mereka yang dulu bersisik telah menjadi kaki manusia. Tapi aura laut tetap melingkupi tubuh mereka. Dingin, angkuh, dan tak tersentuh. Di rumah kecil itu, Laila menggigil. Ia tahu, ujian sejati baru dimulai. Aruna melangkah ke depan, bicara kepada Udin tanpa basa-basi. "Udin, kami, ke-11 putri dari Ratu Laut Selatan, datang untuk melaksanakan titah. Jika kau sungguh mencintai Laila, maka kau harus menerima kami semua, menikahi kami, menjaga kami, karena kami adalah satu." Udin terdiam. "Kenapa?" tanya Aruna. "Apa terlalu berat?" Udin menatap satu persatu wajah mereka. Yang satu berwajah lembut, yang satu dingin, yang satu lucu, yang satu tegas. Semuanya jelita. Semuanya tampak tak tergapai. Tapi semua mata itu menyimpan luka dan pertanyaan. "Apa ini kehendak Laila?" tanya Udin. Laila melangkah maju, suaranya pelan, nyaris tenggelam dalam suara angin. "Ini bukan keinginanku. Tapi kalau aku tidak setuju, aku harus kembali ke laut. Aku akan dilupakan, dihapus dari dunia manusia." Udin mengepalkan tangan. Pandangannya menancap pada tanah. Tak bersuara, ia masuk ke dalam rumah. Tak satu pun dari para putri duyung mengejarnya. Mereka hanya saling menatap dalam diam. Malam itu, Udin duduk sendiri di ujung ranjang.
Tangan kanan menggenggam jaring yang ia rajut sejak remaja. Hidupnya hanya tentang laut dan harapan. Tapi kini lautan menuntut balasan. Menyuruhnya memilih nasib yang tak masuk akal. Tiba-tiba pintu rumah diketuk. Yang pertama masuk adalah Aruna. Ia menatap Udin tanpa banyak bicara. Lalu menyusul Maira, Kirana, Naya, dan saudari lainnya. Hingga seluruh ruangan dipenuhi aroma asin dan wangi bunga laut. Satu persatu mereka duduk. Di lantai, di kursi, di ambang jendela. Aruna angkat bicara. Ini bukan tentang cinta, Udin. Ini tentang kesetaraan. Ibu kami, Ratu Laut Selatan, ingin memastikan tak satu pun dari kami dikorbankan demi satu cinta saja. Kami tak boleh kehilangan satu saudari lagi. Kau bisa menolak. Tapi Laila akan kembali ke laut dan tidak akan kembali. Udin menatap mereka satu persatu. Kalian ingin aku jadi suami kalian semua? Kami ingin tahu, bisik Maira, apakah hatimu cukup luas untuk mencintai kami sebagai bagian dari Laila? Malam itu, Udin tak tidur. Ia berjalan ke pantai, diikuti oleh 11 sosok diam-diam. Ombak menyapu kakinya. Angin menyanyikan lagu yang ia tak mengerti. Ia tengadah. Langit tak memberi jawaban. Namun di tengah bisikan malam, suara lembut datang dari belakangnya. Kau boleh menolak, Udin, ucap Laila. Tapi jika kau menerima, kau harus mampu mencintai kami semua, tanpa memisah-misahkan. Seperti laut yang menerima semua air dari sungai manapun. Udin berbalik. Laila menatapnya dengan mata basah. Dingin, tapi penuh ketulusan. Ia menatap saudari-saudarinya. Mereka berdiri diam, menunggu jawaban yang akan mengikat takdir. Dan Udin mulai menyadari bahwa hidupnya tak akan pernah sama lagi. Subuh menjelang. Udin berdiri di hadapan ke-11 putri duyung, dengan mata yang belum sempat terpejam sejak malam. Udara masih basah oleh embun, dan ombak di kejauhan mulai reda. Tapi di dalam hatinya, badai baru saja mulai terbentuk. Aku terima, ucap Udin pelan, namun tak gemetar. Kalau ini satu-satunya jalan agar Laila tetap di sini, maka aku akan menikahi kalian semua. Sejenak, angin berhenti berhembus. Laila menutup mulutnya, menahan napas. Aruna memejamkan mata, seolah mendengarkan sesuatu yang hanya bisa ia dengar. Di belakang mereka, 8 saudari lain menunduk perlahan, tanda penghormatan atas keputusan yang tak ringan. Aruna melangkah maju, membuka sebuah gulungan dari sisik ikan paus berwarna hitam keperakan. Sebuah perjanjian kuno, tulisan dari zaman ketika laut dan darat masih sering berbincang. Namamu akan tercatat di bawah laut, ucapnya. Sebagai suami dari 11 darah biru kerajaan samudra. Tapi ini bukan hanya tentang pernikahan. Ini adalah sumpah. Kau harus adil. Tak boleh membeda-bedakan. Jika salah satu dari kami merasa dilukai, maka laut akan mengambil semuanya kembali. Udin menunduk, menyentuhkan jari pada perjanjian itu. Tinta biru laut menyerap ke dalam kulitnya, membentuk pola sisik samar di pergelangan tangannya. Simbol perjanjian itu hidup, berdenyut dengan jantungnya. Seketika, suara laut bergemuruh. Ombak menyapu pantai hingga lutut. Dari tengah samudra, muncul seekor ikan paus putih raksasa, diiringi barisan duyung bersayap air. Di antara mereka, muncullah sosok agung berselendang ombak dan rambut sepanjang arus laut, Sang Ratu Laut Selatan. Ia tak berkata apa-apa. Matanya tajam seperti batu karang. Tapi senyumnya menyiratkan sesuatu yang jauh lebih menakutkan dari ancaman. Ia hanya mengangguk, lalu menghilang ke dalam pusaran air tanpa suara. Kini, Udin resmi menjadi suami dari ke-11 putri duyung. Tapi hidup bersama mereka bukan hal yang mudah. Hari pertama, ia harus mengantar Kirana ke hutan cemara, tempat ia biasa menenangkan pikirannya. Hari kedua, ia menemani Naya mengunjungi sarang ikan yang pernah ia rawat sejak kecil. Hari ketiga,
Ia tidur di luar rumah karena Aruna ingin malam itu hanya untuk dirinya dan Laila. Hari-hari berikutnya makin rumit. Kecemburuan mulai tumbuh. Laila tampak murung. Ia mencintai Udin sepenuhnya, tapi juga tahu bahwa cintanya kini harus dibagi dengan 10 saudari lainnya. Udin mencoba adil. Ia buat jadwal. Ia bangun lebih awal. Ia mulai belajar bahasa laut. Tapi tubuh manusia punya batas, dan hati manusia lebih mudah lelah daripada otot. Satu malam, Udin pingsan di tepi pantai. Tubuhnya demam, mata merah. Ke-11 putri duyung berkumpul, membentuk lingkaran di sekelilingnya. "Ini salah kita," bisik Maira. "Dia manusia, bukan dewa," ucap Naya. "Tapi perjanjian sudah dibuat," suara Aruna keras. "Kita tak bisa mundur." Laila memeluk tubuh Udin yang menggigil. "Kalau harus ada yang pergi, biar aku yang kembali ke laut," bisiknya. Namun sebelum keputusan diambil, langit kembali bergemuruh. Laut pecah, dan bayangan besar muncul dari dalam pusaran gelap. Ratu Laut Selatan datang kembali. Waktu terasa semakin berat bagi Udin. Ke-11 putri duyung, dengan mata penuh harap, menunggu jawabannya. Laut yang tadinya bergulung kini tak bersuara, seakan menunggu keputusan yang akan mengubah nasib mereka semua. Udin menggenggam erat kerang putih yang bersinar lembut. Cahaya itu berpendar di tangannya, membawa harapan, kebingungan, dan ketakutan dalam satu tatapan. Semua putri duyung diam. Mereka tahu, Udin harus memilih. Pilihan yang tak akan pernah bisa mereka ubah. Dengan perlahan, Udin menatap satu persatu wajah mereka. Laila, dengan tatapan lembut penuh pengertian. Kirana, yang selalu ceria meski hatinya terkadang terluka. Aruna, yang tak pernah ragu dalam setiap langkahnya. Semuanya, dengan rasa yang tulus dan penuh cinta. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Sesuatu yang mengikatnya pada satu sosok. Satu hati yang teramat dalam ia cintai. Sesuatu yang membuatnya tahu, jika ia harus memilih, maka pilihannya hanya satu. "Aku memilih Laila," ucap Udin dengan suara pelan namun penuh ketegasan. Laila menatapnya. Matanya terbelalak. Tidak ada kata-kata yang keluar dari bibirnya. Hanya air mata yang mengalir perlahan, menambah kesedihan di laut yang dalam. Sementara yang lain terdiam. Kirana, Aruna, dan yang lainnya hanya bisa menunduk. Rasa sakit yang mendalam menyelimuti hati mereka. Namun mereka tahu, cinta bukanlah sesuatu yang bisa dipaksakan. Kadang, hati memilih dengan cara yang tak bisa dijelaskan. Sang Ratu Laut menatap Udin. Matanya mengandung banyak pertanyaan. "Jadi, kau memilih untuk hidup bersama satu dari mereka, sementara yang lain harus kembali ke laut?" Suaranya serak, seperti datang dari kedalaman yang jauh. Udin mengangguk. "Ya, saya tahu ini berat. Tapi Laila, dia yang paling aku cintai." Laila maju dengan langkah yang ragu, namun dengan senyum penuh air mata. Ia menggenggam tangan Udin, lalu menatap Ratu Laut. "Terima kasih telah memberi kesempatan pada kami," ucap Laila dengan suara yang bergetar, namun jelas. Ratu Laut hanya mengangguk pelan, dan sebuah sinar terang muncul dari tubuhnya. Cahaya itu memancar langsung ke tubuh Laila, mengelilinginya, menyelimuti mereka berdua dengan kehangatan yang tak bisa dijelaskan. "Udin, Laila, kalian akan mendapatkan hidup baru bersama. Namun ingat, pilihan ini bukan tanpa konsekuensi. Laut ini tak akan lagi menjadi rumah bagi kalian. Kalian akan hidup di tempat yang jauh, di luar jangkauan dunia manusia maupun dunia laut. Keputusan kalian telah ditentukan." Udin memandang Laila, merasakan kedalaman cinta yang mengalir di antara mereka. Meskipun tak mudah, ia tahu ini adalah jalannya. Laila, putri duyung yang ia cintai, adalah pilihannya. Dan kini mereka akan menjalani kehidupan baru, jauh dari kedua dunia yang pernah ada. 5 dari ke-11 putri duyung yang tersisa, termasuk Aruna, menunduk dengan berat hati. Mereka tahu, meskipun mereka akan kembali ke laut,
mereka tetap memiliki kenangan indah bersama Udin. Kenangan yang tak akan terlupakan. Sang Ratu Laut memberikan isyarat, dan dalam sekejap, laut mulai bergerak, membentuk jalan bagi Layla dan Udin menuju kehidupan baru mereka. Namun, sebelum mereka pergi, Layla menoleh ke arah saudara-saudaranya. "Jaga diri kalian," ucapnya dengan suara yang lembut, penuh kasih. Ke-11 putri duyung mengangguk, mengucapkan selamat tinggal dengan air mata yang tak bisa dibendung lagi. Dengan perlahan, Udin dan Layla melangkah maju, meninggalkan pantai yang dulu menjadi tempat mereka bertemu. Laut membuka jalan mereka, membawa mereka ke sebuah kehidupan baru, yang mungkin akan jauh lebih sulit, tapi penuh dengan cinta yang tak akan pernah pudar. Langit berubah kelam ketika Udin dan Layla menjejakkan kaki di daratan asing yang muncul dari dasar samudra. Pulau itu tak ada di peta, tak dikenal oleh nelayan, tak disentuh peradaban. Sebuah tempat yang disebut Sang Ratu sebagai Pulau Perantara, batas antara dunia manusia dan dunia laut. Mereka disambut oleh sunyi. Hanya desir angin yang mengalun seperti bisikan gaib. Di kejauhan, pohon-pohon laut tumbuh di tanah berpasir hitam. Tak ada binatang, tak ada suara, hanya langit gelap dan aroma asin yang menusuk. "Apakah ini tempat kita tinggal sekarang?" tanya Layla dengan suara nyaris tak terdengar. Udin mengangguk pelan. "Selama kita bersama, dimanapun tak jadi soal." Namun malam pertama di pulau itu memperlihatkan sisi gelap dari keputusan mereka. Saat matahari tenggelam, langit seolah mengeluarkan jeritan. Awan menggulung dan gelombang laut di sekitar pulau menjadi liar. Dari dasar air, muncul sosok besar dengan mata menyala merah. Makhluk itu seperti bayangan kabur dari Ratu Laut, namun lebih gelap, lebih murka. Suaranya menggema, menembus langit dan tanah. "Engkau menolak titah, Udin. Engkau melukai hati 11 darahku. Maka kutukan akan menjadi bagian dari hidupmu." Layla menggenggam tangan Udin erat. Tubuhnya gemetar. "Itu bukan ibuku," bisiknya. "Itu roh terdalam dari laut. Penjaga hukum lama yang lebih tua dari ibuku sendiri." Udin menatap makhluk itu, tidak gentar. "Aku hanya memilih berdasarkan cinta. Jika itu salah, maka biarlah aku menanggung akibatnya." Makhluk itu tertawa. Suaranya membuat pepohonan di pulau merunduk. "Mulai malam ini, kau akan hidup dalam dua dunia. Setiap malam saat bulan penuh, darah laut akan mengalir dalam tubuhmu. Kau bukan manusia, bukan pula makhluk laut. Kau akan terombang-ambing, sampai hatimu retak." Seketika, tubuh Udin diliputi rasa panas luar biasa. Ia berteriak, kesakitan, merasakan kulitnya bergetar seperti sirip, paru-parunya sesak seperti menyesuaikan diri dengan air. Tapi ia bertahan, menggenggam tangan Layla, tidak melepasnya meski rasa sakit menyayat seluruh tubuh. "Berhenti!" Layla berseru, menahan air mata. "Jangan sakiti dia. Jika ini tentang kami, biar aku saja yang menanggung." Tapi roh laut menghilang, menyisakan lautan yang kembali tenang, dan tubuh Udin yang terkapar dengan napas berat. Ketika ia sadar, malam telah berganti, dan tubuhnya kembali seperti semula. Namun matanya kini memantulkan warna laut yang asing. "Aku tidak bisa menahannya setiap bulan," kata Layla. "Kutukan itu nyata." Mereka berdua tahu, meski telah memilih satu sama lain, dunia tidak menerima cinta mereka dengan mudah. Tapi Udin tetap tersenyum. "Kalau aku harus menjadi manusia di siang hari, dan makhluk laut saat purnama, maka biarlah begitu. Asal aku tidak kehilanganmu." Layla menangis dalam diam. Ia tahu kutukan itu hanya akan semakin kuat. Dan mereka belum tahu bahwa saudara-saudaranya, 11 putri duyung yang tersakiti, perlahan sedang memupuk niat untuk melawan keputusan ini. Karena tidak semua luka bisa disembuhkan oleh waktu. Dan laut tidak pernah melupakan. Di kedalaman samudra, di bawah kerajaan karang tempat Ratu Laut memerintah, 11 putri duyung berkumpul dalam lingkaran suci. Tak ada nyanyian,
Tak ada tawa seperti dahulu. Mata mereka yang dulu memancarkan kelembutan, kini menyimpan bara yang nyaris meledak. Putri sulung, Marea, angkat bicara. Suaranya dingin, tajam, seperti ujung tombak yang ditarik dari dasar laut. Kita adalah darah ratu. Kita dipilih untuk mendampingi Udin. Tapi kini, dia memilih Laila. Hanya satu dari kita. Apa yang akan kita lakukan? Tanya Karima, yang biasanya paling penyayang, tapi kini suaranya terdengar getir. Menuntut keadilan, jawab Marea. Dan mengambil kembali yang seharusnya menjadi milik kita. Langit laut bergemuruh, seolah ikut merasakan kemarahan mereka. Di tangan Marea, sepotong karang hitam bersinar. Itu adalah peninggalan dari leluhur mereka, yang hanya dipakai saat sumpah perang diucapkan. Kita tidak akan membunuhnya, lanjut Marea. Tapi kita akan menunjukkan bahwa lautan tidak bisa dihina. Satu persatu, mereka menyentuhkan tangan ke karang hitam itu. Setiap sentuhan menyalakan nyala biru kehijauan yang menggeliat seperti ular laut. Bersama, mereka memanggil kekuatan purba dari bawah palung terdalam, di mana para leluhur duyung dikuburkan. Mereka membangkitkan gelombang sihir yang bisa membelah dunia nyata dan dunia mimpi. Sementara itu, di Pulau Perantara, Udin mulai merasakan gejala kutukannya semakin parah. Bukan hanya saat purnama, kini setiap malam tubuhnya berubah. Ia tidak bisa tidur, tidak bisa makan seperti biasa. Ia merindukan laut, tapi juga takut terhadapnya. Laila terus merawatnya. Tapi malam itu, sesuatu yang mengerikan terjadi. Saat Udin tertidur di pelukan Laila, 11 bayangan muncul dari ombak. Putri-putri duyung itu berenang di permukaan, mengelilingi pulau seperti roh penasaran. Mereka melantunkan lagu, bukan lagu lembut seperti dahulu, tapi nyanyian yang bisa menembus jiwa. Udin menggeliat dalam tidurnya. Tubuhnya kejang, matanya terbuka dengan pandangan kosong. Ia bangkit, tidak sadar, dan berjalan ke tepi pantai, seperti dikendalikan oleh suara-suara itu. Laila mengejar, berusaha membangunkannya. Udin, bangun. Itu mereka. Tapi Udin hanya menatap laut dengan mata kosong, lalu melangkah masuk ke air. Ombak menelan tubuhnya perlahan. Suara nyanyian semakin kencang. Tiba-tiba, dari dalam air, muncul satu persatu putri duyung. Mereka mendekat, mengelilingi Laila yang berdiri ketakutan. Marea muncul paling akhir. Matanya tajam, rambutnya melayang seperti belati. Kau telah mencuri sesuatu dari kami, katanya dingin. Aku tak mencuri siapa-siapa, jawab Laila dengan suara gemetar. Dia yang memilihku. Itu tak cukup, bisik Karima. Kami ingin bagiannya. Laila menatap ke sekeliling, melihat Udin ditahan oleh kekuatan laut, tubuhnya terapung tanpa kesadaran. Apa maksud kalian? Bagiannya. Marea tersenyum. Mulai malam ini, kami akan berbagi tubuhnya. Setiap malam, satu dari kami akan mengambil alih kesadarannya. Dia akan hidup, tapi bukan untukmu saja. Laila berteriak, mencoba menyerang mereka, tapi tubuhnya terpental oleh gelombang sihir laut yang tak kasat mata. Dan malam itu, Udin menjadi milik laut kembali. Tubuhnya dikendalikan satu persatu oleh 11 jiwa yang dulu mencintainya. Ia terombang-ambing di antara kenyataan dan ilusi, antara Laila dan 11 putri duyung yang haus akan balas dendam. Namun jauh di dalam lubuk hatinya, Udin masih berjuang. Karena ia tahu, cinta yang sejati bukan hanya soal memilih, tapi bertahan, bahkan saat dunia memaksanya untuk menyerah. Langit malam itu diselimuti mendung tebal. Pulau Perantara, yang biasanya disinari cahaya bulan, kini gelap seperti perut ikan paus. Ombak menghantam karang dengan amarah yang tak biasa, seakan laut sedang menuntut sesuatu yang belum terpenuhi. Di dalam sebuah gua yang tersembunyi di sisi timur pulau, Laila menjaga Udin yang terbaring lemas. Tubuhnya masih hidup, tapi jiwanya terbelah, berpindah-pindah ke dalam kesadaran 11 putri duyung yang mengklaimnya satu demi satu. Setiap malam,
Ia menjadi orang yang berbeda. Kadang memeluk Laila penuh cinta, kadang menatapnya dengan mata asing, kadang bahkan membisikkan nama-nama yang bukan milik Laila. Laila menangis dalam diam, memeluk tubuh Udin yang kian dingin. Ia tahu, sebentar lagi waktunya akan habis. Para putri laut tidak akan puas sampai Udin sepenuhnya menjadi milik mereka. Tapi ia juga tahu satu hal. Cinta bukan soal memiliki. Cinta adalah soal keberanian untuk melepaskan, jika itu satu-satunya jalan menyelamatkan orang yang dicintai. Malam itu, Laila meninggalkan gua. Ia berjalan menuju pantai, membawa seutas kain putih yang diikat di pinggangnya. Kain itu milik ibunya, yang dulu pernah menyelamatkan seseorang dari badai laut. Ia tahu legenda tentang kain itu. Jika dilempar ke tengah pusaran ombak saat purnama, maka roh lautan akan muncul dan mendengarkan permohonan. Di tepi pantai, Laila berdiri menantang gelombang. Purnama akhirnya muncul di sela awan, redup tapi cukup untuk menghidupkan cahaya di permukaan air. Laila mengangkat kain itu dan melemparkannya ke ombak. Seketika air laut terbelah, dan muncullah sesosok wanita dengan mahkota dari mutiara dan sisik emas di lehernya. Ratu Laut. Wajahnya agung, tapi matanya menyimpan duka panjang. Kau memanggilku, anak daratan. Suaranya seperti dua lautan bertabrakan. Laila menunduk. Aku tak punya apa-apa untuk diberikan padamu, kecuali satu permohonan. Bebaskan Udin. Udin adalah milik lautan kini. Ia telah melanggar perjanjian, ia telah mencintai di luar batas yang kami tetapkan. Aku yang bersalah, bisik Laila. Aku yang mencintainya, meski tahu dia bukan untukku. Ambil aku, lepaskan dia. Ratu Laut diam sesaat, menatap gadis muda yang tubuhnya bergetar oleh dingin dan ketakutan. Tapi justru dari getaran itulah ia melihat ketulusan. Kau rela meninggalkan duniamu? Tanya sang ratu. Jika itu bisa menyelamatkan Udin, jika itu bisa membuat kalian tenang. Angin berhenti berhembus. Ombak mendadak hening. 11 putri duyung muncul dari balik batu karang, berenang mendekat tanpa suara. Marea ada di tengah mereka. Matanya yang dingin kini mulai menunjukkan kelembutan. Ia melihat pada Laila, lalu beralih pada ibunya. Dia sudah membuktikan bahwa cintanya bukan soal ego, tapi soal pengorbanan. Ratu Laut mengangkat tangannya. Cahaya purnama menyatu dengan ombak, membentuk pusaran air yang berkilau. Tubuh Udin terangkat dari gua, terbang pelan menuju pusaran itu. Sekujur tubuhnya disinari biru laut, dan perlahan, semua bekas kutukan menghilang dari wajahnya. Udin membuka mata. Napasnya kembali teratur. Tapi ia tak melihat Laila. Laila? Di mana Laila? Ia menatap sekeliling, dan hanya menemukan pasir basah. Laila telah masuk ke laut, menjadi bagian dari kerajaan yang tak bisa disentuh manusia. Ia tidak berubah menjadi duyung, tapi tubuhnya kini abadi dalam arus, menjadi roh penjaga yang melindungi laut dari cinta yang berlebihan, dari manusia yang serakah, dan dari para makhluk laut yang lupa akan batas. Udin jatuh berlutut. Hatinya hancur. Tapi ia tahu, Laila telah menyelamatkannya. Hari itu, ombak di Laut Jawa tenang. Tak ada badai selama berbulan-bulan. Ikan-ikan bermunculan dengan subur. Nelayan kembali bahagia. Udin tak pernah menikah. Ia tinggal di sebuah pondok di pinggir pantai, menulis di atas kayu, mengukir kisah tentang cinta, pengkhianatan, dan pengorbanan. Setiap malam, ia menatap laut, berharap bisa mendengar nyanyian Laila, meski hanya sekali saja. Dan dari kedalaman laut, suara itu kadang terdengar. Lembut, sedih, tapi juga penuh cinta.